Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Agustina dengan NIM 1888-2001 akan memaparkan materi tentang golongan 7A mata kuliah Kimia Unsur Ibu Fitri Wijayanti. Apa sih golongan 7A itu? Golongan 7A atau yang disebut dengan halogen adalah semua unsur yang terletak dalam golongan 7A yang mudah bereaksi dengan logam membentuk garam. Golongan 7A sangat reaktif sehingga tidak dapat dijumpai dalam keadaan bebas, tetapi dalam bentuk senyawa. Golongan ini terdiri dari fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Golongan 7A merupakan unsur nonpolar sehingga mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti CCl4. Pertama yaitu fluor. Fluor ini memiliki lambang F dengan nomor atom 9. Fluor merupakan gas halogen univalen beracun yang berwarna kuning, yang paling reaktif secara kimia dan elektronegatif dari seluruh unsur. Dalam bentuk murninya, fluor sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah begitu berhubungan dengan kulit. Konfigurasi elektron dari fluor yaitu He, 2s2, 2p5. Kemudian, model atom Niels Bohr-nya yaitu 2, dilihat dari jumlah kulit terluar konfigurasi elektronnya, yaitu 2. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia dari fluor. Sifat fisik dari fluor itu yang pertama, unsur fluor merupakan unsur paling reaktif karena memiliki jari-jari yang kecil. Yang kedua yaitu dari fluor ke astatin, jari-jari, nomor atom, sifat reduktor, sifat logam, dan sifat basa itu semakin besar. Sedangkan dari fluor ke astatin, sifat oksidator, afinitas elektron, energi ionisasi, elektronegatifan, sifat asam, dan asalnya semakin kecil. Nomor atom fluor itu 9, titik didihnya 85,04 Kelvin, titik lelenya 53,48 Kelvin, dan densitasnya 0,001696 gram cm pangkat 3. Dan sifat kimianya, F2 bereaksi hebat dengan H2 menghasilkan ledakan. F2 juga bereaksi hebat dengan H2O menghasilkan HF dan O2. F tidak boleh ditempatkan dalam botol kaca karena dapat bereaksi dari SiO2 plus 4HF menjadi SiF4 plus 2H2O. Kemudian kelimpahannya, fluor keberadaannya terdapat di kerak bumi 0,054%, di lautan 0,00005%, dan di meteorit itu 0,0087%. Fluor dapat ditemukan pada mineral fluorspar CaF2, kriolit Na3AlF6, dan fluoropatik Ca3PO4 2 kali 3 CaF2. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan fluor dan kegunaannya. Pembuatan fluor dapat dibuat dengan mengelektrolisis asam kalium fluorida pada suhu 378 Kelvin dalam bejana tembaga menggunakan elektroda grafit. Asam kalium fluorida murni ini ditempatkan dalam bejana yang terbuat dari tembaga. Elektrolit yang digunakan yaitu elektrolit batang grafit murni yang diisolasi dengan semen bakelit. Arus listrik yang digunakan yaitu 5 ampere dengan beda potensial 12 volt. Gas fluorid yang dihasilkan akan dimurnikan oleh bagian yang berbentuk tabung U mengandung natrium fluorida. Kemudian manfaat dari fluor itu sebagai pasta gigi dan obat kumur, C2F4 sebagai pencantai lengket, CF2Cl2 sebagai pendingin pada AC dan lemari es, dan HF sebagai mengukir kaca. Kemudian yang kedua yaitu klor. Klor adalah unsur yang memiliki lambang Cl dengan nomor atom 7. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik. Klor berwujud gas, berwarna hijau muda. Unsur ini merupakan elemen yang sangat reaktif dan oksidator yang kuat. Klorin mempunyai afinitas elektron tertinggi dan keelektronegatifan tertinggi setelah oksigen dan fluor. Konfigurasi elektron dari klor yaitu Ne, 3s2, 3p5. Sedangkan model atom Niels Bohr-nya yaitu 3 karena dilihat dari jumlah kulit terluarnya yaitu 3. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia.
Sifat fisik dari klor itu berwujud gas pada suhu kamar, nomor atom 17, titik didih 238,55 Kelvin, titik lelehnya 172,17 Kelvin, dan densitasnya adalah 0,003214 gram per cm pangkat 3. Sedangkan sifat kimianya yaitu Cl bereaksi dengan logam menghasilkan garam halida. Reaksinya yaitu 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl, dan 2Fe ditambah 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Cl juga dapat bereaksi dengan metaloid. Contoh reaksinya yaitu Si plus 2Cl2 menghasilkan SiCl4. Dan Cl juga dapat bereaksi dengan gas hidrogen H2 menghasilkan asam halida HCl. Reaksinya yaitu H2 plus Cl2 menghasilkan SiCl4. Selanjutnya yaitu kelimpahan klor di alam. Di kerak bumi klor itu 0,017%, di lautan 2%, di meteorit 0,037%, dan di tubuh manusia 0,12%. Klor juga terdapat pada air laut dalam bentuk garam-garam halida dari natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Klor dapat ditemukan di alam sebagai gas Cl2, senyawa, dan mineral seperti kamalit dan silfit. Kemudian yaitu pembuatan klor dan kegunaannya. Klor dapat dibuat melalui proses Deacon, di mana reaksinya yaitu 4HCl plus O2 menghasilkan 2H2O ditambah 2Cl2 dengan katalis CuCl2. Kemudian klor juga dapat dibuat melalui mengelektrolisis larutan NaCl di katoda yang tereduksi adalah H2O menghasilkan gas H2. Sedangkan di anoda yang dioksidasi adalah Cl- membentuk gas Cl2. Reaksinya yaitu katoda 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2, dan pada anoda 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kemudian kegunaan klor. Kegunaan klor ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan berbagai jenis mikroba pada air. Gas Cl2 sebagai disinfektan, NaCl sebagai garam dapur pengawet, KCl sebagai pupuk tanaman, dan CHCl3 sebagai pelarut organik dan obat bius. Kemudian unsur golongan 7A yang ketiga yaitu bromin. Bromin ini adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Br dan nomor atomnya 35. Unsur dari deret kimia halogen ini berbentuk cairan berwarna merah tua atau coklat. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia, dan uapnya dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam bentuk gas, bromin ini sangat bersifat toksik. Kemudian konfigurasi elektron dari bromin yaitu Ar, 3d10, 4s2, 4p5. Dan model atom Niels Bohr-nya yaitu 4 dilihat dari jumlah kulit terluar konfigurasi elektronnya. Kemudian yang kedua yaitu sifat fisik dan kimianya. Sifat fisik dari bromin ini yang pertama berwujud cair, yang kedua nomor atomnya 35, titik didih 331,95 Kelvin, titik lelehnya 265,9 Kelvin, dan densitasnya 3,14 gram per cm pangkat 3. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia dari bromin ini yaitu kurang reaktif daripada klor atau fluor, tapi lebih reaktif daripada yodium. Bromin juga dapat membentuk senyawa dengan banyak unsur. Dapat juga bereaksi dengan air membentuk 4HBr plus O2. Kemudian yang ketiga yaitu kelimpahan bromin di alam. Kelimpahannya, bromin di kerak bumi 0,003%, di lautan 0,0066%, dan di matahari 0,0067%. Unsur ini sekarang diusahakan dalam jumlah yang besar sebagai bromida, misalnya NaBr dan MgBr. Bromin juga terdapat pada air laut dalam bentuk garam-garam halida dari natrium, kalium, magnesium, dan kalsium.
Kemudian yang keempat yaitu pembuatan dan kegunaannya. Pembuatannya, bromin ini dapat dibuat dari larutan garam, air laut yang mengandung ion Cl- dan Br-. Karena dengan adanya ion Cl-, maka ketika dialirkan gas Cl2, maka akan terbentuk gas Br2. Reaksinya yaitu Cl2 ditambah Br- menghasilkan Cl- plus Br2. Kegunaan dari bromin ini yaitu unsur anti api, disinfektan, pemurnian air, pestisida, dan pewarna. Kemudian senyawa NaBr sebagai obat penenang syaraf, CH3Br sebagai zat pemadam kebakaran, C2H4Br2 meningkatkan mutu bensin, AgBr2 sebagai fotografi. Yang keempat yaitu iodin. Iodin atau iodium dalam bahasa Yunani artinya ungu, adalah unsur kimia yang memiliki simbol I dan nomor atomnya adalah 53. Unsur ini diperlukan oleh hampir semua makhluk hidup. Iodin adalah halogen yang reaktifnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Konfigurasi elektronnya yaitu Kr, 4d10, 5s2, dan 5p5. Model atom Niels Bohr dari iodin ini yaitu 5 dilihat dari jumlah kulit terluarnya dari konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu sifat fisik dan kimia. Sifat fisiknya yaitu nomor atomnya 53, wujud padat dalam suhu kamar, titik didihnya 457,5 Kelvin, titik lelehnya 386,7, densitasnya yaitu 4,94 gram per cm pangkat 3. Ketika dalam wujud padat, warnanya berwarna hitam, tetapi dalam bentuk gas berwarna ungu. Kemudian sifat kimia. Iodin ini sifatnya hampir sama dengan klorin dan bromin, tetapi memang tidak terlalu sereaktif mereka. Iodin bersenyawa dengan banyak unsur lain, terutama untuk menyediakan panas dan sebagai katalis kimia. Kemudian yang kedua yaitu kelimpahan iodin di alam. Di kerak bumi, iodin ini 0,000049%, di tubuh manusia 0,000002%. Iodin ditemukan di daerah Chili sebagai natrium iodat NaIO3 yang bercampur dengan NaNO3 sendawa Chili dalam beberapa jenis lumut dan ganggang laut serta dalam air tanah. Iodin juga terdapat dalam air laut dalam bentuk garam halida dari natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Yang ketiga yaitu pembuatan dan kegunaannya. Pembuatan iodin ini dibuat dari elektrolisis larutan garam NaI pekat. Reaksinya yaitu 2NaI2 plus 2H2O menghasilkan 2Na plus 2OH- tambah I2 plus H2. Yang kedua yaitu pembuatan di laboratorium. Iodin dapat dibuat dengan memanaskan natrium iodida atau kalium iodida dengan asam sulfat pekat dan mangan oksida, atau dapat dibuat dengan cara mengekstrak dari rumput laut yang dibakar. Reaksinya yaitu 2Ki ditambah MnO2 ditambah K3H2SO4 menjadi 2KHSO4 ditambah I2 ditambah MnSO4 ditambah 2H2O. Kemudian kegunaan iodin. Iodin ini dapat mencegah penyakit gondok dan mendukung pertumbuhan janin serta menjaga fungsi tiroid tetap stabil dan sebagai obat luka. I2 juga untuk uji amilum pada karbohidrat, I2 dalam alkohol sebagai antiseptik, Ki sebagai obat jamur. Kemudian yang terakhir yaitu astatin. Astatin merupakan unsur kimia yang memiliki simbol At yang bersifat radioaktif dan pada dasarnya tidak terdapat di alam. Namun, astatin ini terdapat di alam karena hasil perluruhan unsur radioaktif. Memiliki warna metalik. Konfigurasi elektron dari astatin ini yaitu Xe, 4F14, 5D10, 6S2, dan 6P5. Model atom Niels Bohr dari astatin ini yaitu 6 dilihat dari jumlah elektron dari konfigurasi elektronnya. Yang kedua yaitu sifat fisik dan sifat kimia dari
Astatin. Sifat fisiknya yaitu memiliki fasa solid, nomor atomnya 85, titik didihnya 609,95 Kelvin, titik lelehnya 503,15 Kelvin, dan densitasnya 6,4 gram per centimeter pangkat 3. Sedangkan sifat kimianya yaitu astatin ini bersifat radioaktif, dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen astatit yang bisa dilarutkan dalam air membentuk asam hidrokarbon. Seperti halogen lainnya, astatin diharapkan bisa membentuk garam dengan logam seperti natrium. 3 yaitu pembuatan dan penggunaan astatin. Pembuatan astatin ini dapat diproduksi secara sintesis dengan membombardir bismut dengan partikel alfa. Astatin ini juga dapat diperoleh secara alami dari peluruhan thorium dan uranium. Kegunaan astatin ini untuk memperkecil kelenjar tiroid, dapat juga untuk terapi kanker dengan radiasi untuk membunuh sel dan jaringan kanker. Kemudian yang keempat yaitu kelimpahan astatin di alam. Sekitar 25 gram ada di kerak bumi pada waktu tertentu. Astatin tidak dapat dijumpai di alam karena unsur ini bersifat radioaktif, mudah berubah menjadi unsur lain yang lebih stabil. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.